Cerita dimulai di sebuah pertandingan menampar di dalam penjara. Seorang pria bertubuh besar awalnya terlihat kuat, namun langsung terjatuh setelah menerima tamparan dari lawannya. Ia bernama Dick. Saat Dick merasa kemenangan ada di tangannya, seorang pemuda kurus dengan wajah polos tiba-tiba maju ke depan. Ia bernama Hyun-soo. Kehadirannya membuat semua orang tertawa, karena mereka menganggap anak muda ini hanya cerer. Dick dengan jelas meremehkannya, tetapi Hyun-soo tetap percaya diri untuk ikut bertanding. Mereka lalu menentukan giliran dengan suit batu gunting kertas. Sayangnya, Hyun-soo kalah suit dan harus menerima tamparan lebih dulu. Namun yang mengejutkan semua orang, Hyun-soo sama sekali tidak bergeming. Kini giliran Dick yang menerima tamparan. Dengan tenaga penuh, Hyun-soo menghantam rahang Dick hingga terhuyung jatuh. Merasa dipermalukan di depan banyak orang, Dick marah besar dan langsung menyerang Hyun-soo. Tapi, meski masih baru di penjara, kemampuan bertarung Hyun-soo nggak bisa dianggap remeh. Dan jika tidak dihentikan sipir, mungkin Hyun-soo sudah menghabisinya. Karena insiden ini, Hyun-soo dimasukkan ke sel isolasi, tempat di mana ia pertama kali berhadapan langsung dengan Jae-ho. Bagi Hyun-soo, ada dua tipe orang di penjara, yang bisa disentuh dan yang tidak boleh disentuh. Orang seperti Dick jelas termasuk golongan yang sebaiknya dihindari. Saat Hyun-soo bertanya Jae-ho termasuk kategori yang mana, Jae-ho menjawab dengan dingin bahwa dialah yang membuat aturan. Sejak pertemuan itu, hubungan keduanya perlahan terbentuk, dan seolah mereka memang ditakdirkan untuk bertemu. Keesokan harinya, Pong Chun memberitahu Hyun-soo bahwa Dick dan gengnya tidak akan lagi berani mengusiknya. Hal ini karena sikap Jae-ho yang seolah menunjukkan pada semua orang bahwa Hyun-soo kini berada di pihaknya. Pong Chun lalu menjelaskan mengapa Jae-ho punya kuasa besar di penjara. Ia bukan hanya pemimpin di balik tembok ini, tapi juga bos geng kriminal besar di dunia luar. Kekuatannya di penjara didapat dari pertarungan yang diizinkan sipir, di mana pemenang akan jadi penguasa baru. Kebetulan Jae-ho selalu keluar sebagai pemenang, sehingga tidak ada yang berani untuk menentangnya. Namun suasana berubah saat seorang tahanan baru kemudian masuk. Namanya adalah Kim Se-han, pria yang reputasinya bahkan lebih mengerikan daripada Jae-ho. Kehadirannya langsung menebar ketakutan, bahkan banyak narapidana yang menunduk ketika namanya disebut. Hal ini membuat Jae-ho semakin waspada. Hari berikutnya, Jae-ho memilih mendekatinya lebih dulu. Ia memperkenalkan diri dan menawarkan kerjasama untuk berbagi bisnis rokok di penjara. Ada dua alasan mengapa ia rela mengalah. Pertama, masa hukumannya hampir habis, sehingga ia tidak ingin masalah baru. Kedua, ia perlu waktu untuk membaca langkah lawannya sebelum memberi serangan balik. Namun Se-han sama sekali tidak peduli dengan tawaran itu. Saat itu juga kabar buruk datang, di mana Ho Jun, orang kepercayaan Jae-ho, ditangkap dan hampir tewas dipukuli kepala sipir. Dari sini jelas terlihat, sipir telah bersekutu dengan Se-han. Jae-ho marah besar dan memaki sipir. Tapi akibatnya ia sendiri dipukuli hingga babak belur, lalu dijebloskan ke sel isolasi. 3 hari kemudian, ia bebas dengan kondisi lemah. Dan situasi semakin runyam saat Dick datang membawa senjata, berniat untuk menghabisinya. Pada saat genting itu, Hyun-soo muncul dan menolongnya. Jika bukan karena Hyun-soo, Jae-ho mungkin sudah mati. Namun bukannya lega, Jae-ho justru curiga. Di mana ia heran kenapa pemuda itu rela menolongnya. Di mana Hyun-soo menjawab sederhana bahwa ibunya pernah berpesan untuk selalu membantu orang dalam kesulitan. Jawaban itu membuat Jae-ho semakin bingung, sekaligus melahirkan ide baru untuk membalas dendam. Dengan liciknya, ia mengajak Hyun-soo ke kantor sipir dengan alasan melaporkan penyelundupan. Hyun-soo menunjukkan ponsel berisi bukti transaksi ilegal rokok milik Jae-ho. Kepala sipir yang bernama Guans kaget bukan main, sebab barang selundupan di penjara memang selalu lewat tangannya. Saat Guans marah dan menampar Hyun-soo, Jae-ho justru balik menampar sipir. Barulah rencananya terbongkar, di mana ia sengaja menggunakan bukti itu untuk mengancam Guans. Dan jika skandal penyelundupan terbuka, yang paling hancur adalah sipir sendiri. Guans terpojok, akhirnya ia berpihak kembali kepada Jae-ho. Posisi Se-han pun kini tertekan, meski Jae-ho memilih untuk tidak langsung menjatuhkannya. Dari sini Jae-ho mulai sadar bahwa kehadiran Se-han bukan sekedar kebetulan. Tujuan sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Meski ia menyiksa Se-han habis-habisan, pria itu tetap bungkam, sampai akhirnya salah satu anak buah Se-han yang ketakutan buka suara. Ia mengaku bahwa dalang di balik semua ini adalah Manchon, yaitu bos besar Jae-ho sendiri.
Mendengar pengkhianatan itu, Jae-ho terkejut sekaligus murka. Namun ia harus menahan diri dan menyembunyikan emosinya agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di balik semua itu, ternyata Hyun-soo bukanlah narapidana biasa. Ia ternyata adalah seorang polisi yang menyamar. Misinya adalah mendekati Jae-ho, meraih kepercayaannya, lalu membongkar seluruh operasi gengnya. Hyun-soo menerima tugas berbahaya ini karena dijanjikan oleh atasannya yang bernama In-soo, bahwa ibunya yang sakit parah akan mendapatkan donor ginjal. In-soo sendiri adalah atasan yang keras dan penuh perhitungan. Tak segan mengorbankan orang lain demi menyelesaikan kasus. Saat kabar donor cocok ditemukan, Hyun-soo merasa bahagia, tanpa menyadari bahwa titik inilah yang akan membalikkan seluruh hidupnya. Seiring waktu, hubungan Hyun-soo dan Jae-ho semakin erat, hingga suatu hari, muncul sosok Byung-gap, keponakan Manchon, sekaligus rekan lama Jae-ho. Meski masih ada ikatan keluarga, Byung-gap justru membenci pamannya, apalagi setelah pernah dipukuli Astap hingga terluka. Mengetahui bahwa Manchon berkhianat, ia menawarkan diri untuk membantu Jae-ho untuk menjatuhkan sang bos besar setelah mereka bebas nanti. Namun Jae-ho tetap berhati-hati, karena ia tahu bahwa pada akhirnya para anggota geng hanya akan berpihak pada orang yang punya uang. Di saat yang bersamaan, Jae-ho juga menaruh curiga pada Hyun-soo. Sejak lama ia sudah meminta Byung-gap untuk menyelidiki identitasnya, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada catatan apapun tentang siapa sebenarnya pemuda itu. Pada saat itu, Hyun-soo masih tenggelam dalam kebahagiaan, karena ibunya hampir saja bisa diselamatkan. Namun di waktu bersamaan, sang ibu sedang berbicara lewat telepon, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ia terjatuh dan bersimpah darah. Kabar kematian itu pun sampai kepada Hyun-soo, membuat pikirannya seolah runtuh ke dalam kegelapan. Tidak seorang pun bisa menerima kenyataan pahit seperti ini. Padahal keadaan sempat terlihat membaik, tetapi tragedi justru datang menghancurkan harapannya. Dari kejauhan, Jae-ho melihat Hyun-soo meraung penuh rasa sakit, dan hatinya ikut iba. Malam harinya, Hyun-soo menghubungi In-soo. Ia memohon izin agar bisa keluar penjara untuk memberikan penghormatan terakhir, karena ibunya adalah satu-satunya keluarganya. Namun di luar dugaan, In-soo menolaknya. Ia beralasan bahwa Hyun-soo bukanlah tahanan teladan, sehingga permintaan itu sulit dikabulkan. Seberapapun kerasnya Hyun-soo memohon, sikap In-soo tetap dingin dan tidak peduli. Terdesak, Hyun-soo mengancam akan membuka rahasia misi yang telah mereka jalankan jika ia tidak dilepaskan. Tetapi In-soo justru menegaskan bila catatan kriminalnya dihapus, maka status Hyun-soo akan resmi tercatat sebagai penjahat sungguhan. Ucapan itu membuat Hyun-soo tidak percaya. Bagaimana mungkin atasannya tega memperlakukannya seperti itu? Keesokan harinya, kepala penjaga tiba-tiba membebaskannya sementara, ditemani 2 polisi sebagai pengawal. Kepala penjaga juga menyerahkan alamat tempat pemakaman ibunya, sekaligus memberitahukan bahwa semua biaya sudah ditanggung oleh Jae-ho. Dengan begitu, Hyun-soo bisa menghadiri pemakaman ibunya. Kembalinya ke penjara, Jae-ho langsung menghampirinya. Ia tahu di saat berat seperti itu, Hyun-soo membutuhkan seseorang di sisinya. Malam itu mereka berbincang. Hyun-soo baru mengetahui bahwa Jae-ho juga menyimpan masa lalu kelam yang membuatnya menjadi pribadi seperti sekarang. Dari sana, Jae-ho menasihati agar Hyun-soo tidak terlalu percaya pada janji, melainkan belajar merasakan dengan hati siapa yang benar-benar tulus padanya. Dengan begitu, ia akan tahu siapa yang bisa dipercaya. Kemudian Jae-ho bertanya, apakah Hyun-soo bersedia menjadi juniornya setelah bebas nanti? Hyun-soo menatap pria itu lama, mengingat kembali bagaimana dinginnya atasannya serta faktor bahwa Jae-ho justru banyak menuntutnya. Pada momen itu, ia tidak lagi sanggup menahan diri dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Jae-ho, karena ia sudah merasa dikhianati oleh atasannya. Waktu pun berlalu, Jae-ho sudah lama bebas, hingga tiba hari kebebasan bagi Hyun-soo. Begitu keluar, ia melihat Jae-ho sudah menjemputnya. Malam itu Hyun-soo diajak ke sebuah pesta. Pertama kalinya ia menerima misi langsung dari Jae-ho. Saat itu pula muncullah seorang pria tua bernama Manchon. Namun sejak pertemuan pertama, keponakannya yaitu Byung-gap sudah menunjukkan rasa tidak suka kepada Hyun-soo. Ia mencoba memancing masalah, tapi Hyun-soo sama sekali tidak terpancing. Akhirnya pertikaian pun pecah. Namun keesokan harinya, Manchon memanggil Byung-gap secara pribadi. Ia memerintahkan keponakannya itu untuk menyingkirkan Jae-ho setelah transaksi besar yang akan datang. Transaksi itu juga membutuhkan sebuah stempel khusus agar bisa melewati pos pemeriksaan. Sayangnya stempel itu berada di tangan seorang pria kejam bernama Kapten Choi. Manchon pun menugaskan Jae-ho untuk mendapatkannya. Tidak lama kemudian, Jae-ho bersama Hyun-soo mendatangi Kapten Choi. Pada saat yang sama,
Pihak kepolisian juga memantau setiap langkah mereka karena Hyun-soo masih terhubung dengan In-soo dan dipasangi alat pelacak. Polisi awalnya mengira Hyun-soo tidak akan mampu menghadapi Kapten Choi. Namun ternyata mereka keliru. Hyun-soo mencoba membeli stempel itu dengan uang dalam jumlah besar, tapi justru tangannya ditusuk saat hendak mengambil uang tersebut. Sementara itu, Jae-ho yang menunggu di luar menyadari ada seseorang yang melaporkan hal itu. Ia pun segera masuk. Byung-gap yang berada di luar terlihat tidak senang dalam situasi tersebut. Di dalam ruangan, Hyun-soo berjuang keras melawan lawan-lawannya, sampai akhirnya anak buah Kapten Choi datang dalam jumlah besar. Jae-ho akhirnya ikut turun tangan. Ia tak lagi peduli dengan orang-orang di luar. Yang terpenting baginya adalah keselamatan Hyun-soo. Hyun-soo sempat memukul seorang pria berbadan besar dengan senjata. Namun pria itu sama sekali tidak terluka dan malah melemparkannya begitu saja. Jae-ho terpaksa ikut maju untuk menahannya, dan bersama-sama mereka berusaha untuk menjatuhkannya. Setelah pertarungan panjang, akhirnya kelompok Jae-ho berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Saat keadaan mereda, Hyun-soo memperhatikan jam tangan yang ia pakai, yang ternyata dipasangi alat penyadap. Tanpa ragu, ia menghentam pria itu hingga alat tersebut hancur. Berkat tindakannya, ia berhasil lepas sementara dari pengawasan para polisi. Aksi itu membuat anak buah Jae-ho terkejut, di mana alasannya tujuan mereka berikutnya adalah lokasi yang tidak boleh diketahui polisi, tempat mereka akan bertemu dengan pemasok. Tak lama setelah itu, Jae-ho memberi segala sanggur kepada Hyun-soo lalu masuk sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Jae-ho masih belum sepenuhnya percaya padanya. Begitu pula sebaliknya, Hyun-soo kemudian berjalan keluar sendirian. Di luar, seorang pria tiba-tiba menariknya ke sudut dan memberinya jam tangan baru yang sudah dipasangi penyadap. Namun saat mereka berbicara, Jae-ho keluar dan melihatnya. Dengan cepat, Hyun-soo memukul pria itu dan beralasan bahwa ia keluar karena bau di kamar mandi terlalu menyengat, jadi memilih buang air di luar. Tapi justru diganggu oleh pria itu. Mendengar alasan itu, Jae-ho malah menghajar pria tersebut beberapa kali lagi hingga Hyun-soo harus menyeretnya pergi agar berhenti. Ia lalu membawa Hyun-soo ke suatu tempat sambil mengatakan bahwa selama hidupnya, ia sudah banyak dikhianati oleh orang-orang. Bahkan orang yang sudah setia padanya selama 20 tahun pun kini ingin mengkhianatinya, sehingga sangat sulit baginya untuk benar-benar mempercayai orang lain. Mendengar hal itu, Hyun-soo tidak memaksa agar Jae-ho mempercayainya, melainkan mengatakan bahwa dirinya lah yang justru akan menaruh kepercayaan pada Jae-ho. 2 hari sebelum transaksi resmi dimulai, Byung-gap tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan kepada Jae-ho, yaitu bagaimana caranya ia bisa merekrut seorang polisi. Ternyata, sejak pertama kali Byung-gap mendatangi penjara untuk menemui Jae-ho, ia sudah mengetahui identitas asli dari Hyun-soo. Namun saat itu, Jae-ho tidak memilih untuk membunuh Hyun-soo, melainkan menyewa seseorang untuk menabrakan mobil dan menghabisi ibu Hyun-soo. Setelah itu, Jae-ho berpura-pura membantu dan menghiburnya hingga membuat Hyun-soo mempercayai Jae-ho sepenuhnya dan bahkan mengakui identitas aslinya kepadanya. Pada hari itu, Hyun-soo pergi ke makam untuk mengenang ibunya. Namun ketika ia sedang termenung, tiba-tiba ada seseorang yang menutup kepalanya. Nah, para penculik itu mengatakan bahwa perintah tersebut datang dari Jae-ho. Meskipun Hyun-soo tidak percaya bahwa Jae-ho akan melakukan hal itu kepadanya. Rupanya, kelompok polisi sedang menguji kesetiaan Hyun-soo. Untungnya, ia sempat mengucapkan sebuah kalimat penting, yaitu bagaimana Jae-ho bisa mengetahui identitasnya sebagai polisi. Jika tidak, mungkin ia benar-benar sudah mati di tempat itu.
Setelah mengetahui kebenaran, Hyun-soo dipenuhi marah. Ia merasa dipenjara selama bertahun-tahun dan kini justru hendak dibakar hidup-hidup. Ia pun bertanya kepada In-soo, apakah pelaku pembunuhan ibunya sudah ditemukan. Kenyataannya, pihak kepolisian sudah lama mengetahui dalang di balik kematian ibu Hyun-soo. Namun mereka sengaja tidak memberitahunya. Hal itu dikarenakan bila Hyun-soo mengetahui kebenaran lebih awal, maka misi rahasianya sebagai polisi akan terganggu. Dengan kata lain, mereka sadar betul bahwa Jae-ho sedang menggunakan cara licik untuk memperdayai Hyun-soo. Namun mereka tetap membiarkan Hyun-soo terus bekerja di bawahnya. Setelah itu, Hyun-soo kembali menemui Jae-ho. Melihat wajah Hyun-soo yang penuh luka, Jae-ho hanya menanyakan beberapa hal singkat. Tetapi ia segera menyadari bahwa Hyun-soo sulit untuk bercerita, sehingga ia pun tidak melanjutkan pertanyaan. Akhirnya, tibalah hari transaksi. Hyun-soo menyerahkan informasi mengenai waktu, lokasi, dan pihak-pihak yang terlibat kepada In-soo. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi tersebut benar atau palsu. Lokasi transaksi yang dipilih adalah sebuah kapal pesiar di pelabuhan. Begitu kedua kelompok menaiki kapal, salah satu anak buah Mancon tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Tak lama kemudian, polisi muncul di hadapan mereka. Setelah polisi berhasil menahan para pengkhianat, In-soo maju dengan penuh percaya diri untuk membuka kotak yang disita. Namun ternyata tidak ada barang selundupan di dalamnya. Dengan rasa tidak puas, ia pun membuka kotak lainnya. Tetapi hasilnya sama saja, kotak itu juga kosong. In-soo tidak punya pilihan selain membiarkan mereka pergi begitu saja. Kenyataannya, lokasi transaksi yang sebenarnya berada di bawah laut. Saat Mancon hendak mengangkat gelas untuk bersulam, Jae-ho tiba-tiba berkata bahwa ia tidak akan minum bersama mayat. Lalu ia menembak Mancon hingga wafat. Kini Jae-ho berhasil mengambil alih seluruh kekuatan kelompok tersebut. Sementara itu, dari beberapa petunjuk yang ada, In-soo mulai menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Hyun-soo sudah memihak kepada Jae-ho. Di sisi lain, untuk menghadapi In-soo, Hyun-soo sengaja memainkan siasat. Ketika Hyun-soo sedang mengeluh tentang atasannya, In-soo tiba-tiba menelpon dan ingin bertemu dengannya. Setelah mengetahui siapa pembunuh ibunya, Hyun-soo sama sekali tidak bisa mengendalikan amarahnya. Ia menuntut penjelasan mengapa In-soo tidak memberitahunya sejak awal. In-soo beralasan bahwa ia khawatir rencana besar mereka akan hancur bila Hyun-soo mengetahui kebenaran lebih cepat. Namun pada saat itu, Hyun-soo sudah tidak lagi peduli pada misinya. Hal paling penting baginya hanyalah membalas dendam atas kematian sang bunda. Satu-satunya pilihan yang ia miliki saat itu adalah mengikuti arahan kepolisian. Hyun-soo kemudian segera menelpon Jae-ho, berpura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang berada di bawah penyelidikan internal. Lalu ia bertanya, apakah ada orang lain selain Jae-ho yang mengetahui identitasnya sebagai polisi? Pertanyaan itu membuat Jae-ho curiga kepada Byung-gap. Setelah itu, Hyun-soo memberitahu Jae-ho bahwa tim penggeledahan akan datang keesokan hari untuk menyita barang-barang, sehingga mereka harus segera membereskannya dan membawa kabur barang-barang tersebut malam itu juga. Ia kemudian membuat janji untuk bertemu di tempat lama. Pihak kepolisian sendiri memang berencana memaksa Jae-ho agar lari bersama barang selundupannya, sehingga mereka bisa menangkapnya sekaligus mendapatkan barang bukti. Di bawah pengawasan In-soo, Hyun-soo lalu pergi ke tempat pertemuan bersama Jae-ho. Tempat itu adalah markas rahasia yang pernah Jae-ho perlihatkan kepadanya sebelumnya. Namun tepat sebelum ia memasuki pintu, ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar. Karena Jae-ho sangat mengenal tempat itu, ia tidak membongkar jebakan polisi dan langsung masuk ke ruangan. Pada saat itu, keduanya tidak lagi berniat menipu satu sama lain. Jae-ho mengatakan bahwa ia sudah melihat truk air dengan kaca gelap, sehingga ia tahu tujuan sebenarnya dari pertemuan Hyun-soo kali ini. Di sisi lain, Hyun-soo juga mengungkapkan bahwa ia tahu Jae-ho adalah orang yang telah menghabisi ibunya. Mendengar itu, Jae-ho langsung mendorongkan pistol ke arah Hyun-soo. Namun Hyun-soo yakin bahwa Jae-ho tidak akan membunuhnya karena ia masih membutuhkannya untuk melarikan diri dari kepolisian.
Tak lama kemudian, polisi menyerbu masuk ke dalam ruangan. Namun yang tersisa di sana hanyalah Hyun-soo. Tiba-tiba Jae-ho melepaskan tembakan ke arah polisi dari suatu tempat tersembunyi. Ia terus bersembunyi sambil menyerang, membuat polisi kesulitan menghadapinya. Seorang polisi bahkan sempat menggunakan Hyun-soo sebagai umpan untuk memaksa Jae-ho keluar, tetapi ia melawan hingga dicekik. Saat Hyun-soo dalam keadaan bahaya, Jae-ho akhirnya muncul dan menembak mati polisi tersebut. Akhirnya, yang tersisa di ruangan itu hanyalah Jae-ho dan Hyun-soo. Jae-ho tetap tidak mampu menembak Hyun-soo. Mungkin karena ia benar-benar peduli padanya, atau mungkin karena ia sudah lelah dengan kehidupan penuh kebohongan. Namun ketika Jae-ho hendak pergi, kemudian tamat. Ending yang cukup menggayangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan lupa berbuat baik.